Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi dengan saya di podcast Himaba, Kata Kita dan Sastra. Nah, untuk hari ini kita kedatangan tamu yaitu salah satu alumni yang baru saja lulus, yaitu alangkah baiknya kita dengarkan langsung ya namanya siapa dan dari mana, lahirnya di mana. Langsung saja, ini dia Teh siapa? Ayo Teh, perkenalkan terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati. Saya asli Serang, Baros ya. Alhamdulillah tadi saya sudah di yudisium dan sekarang sudah menjadi alumni. Bukan begitu? Iya, alumni Teh. Alumni baru. Iya, alumni baru. Apalagi tanggal lahir, nomor handphone? Iya, tanggal lahir, nomor handphone, siapa tahu nanti ada yang WA ke Teteh gitu. Privacy lah itu mah ya. Oh Nggak usah. iya, Nanti aja. siap. Nah, sekarang kan Teteh udah menjadi alumni ya. Otomatis Teteh sudah menjalani hiruk pikuk perkuliahan selama 4 tahun dari semester 1 hingga semester 8. Nah, sekarang Teteh kan sebagai narasumber ya. Jadi saya banyak bertanya ini kepada Teteh ya. Nah, untuk pertanyaannya yaitu apa kesan Teteh mulai dari masuk hingga bisa lulus dari STKIP Setiabudi Rangkas Bitung? Oke, kesannya yang pertama ketika saya masuk ke sini, yang pertama saya bisa mendapatkan teman baru, kemudian teman dengan berbagai perilaku dan kepribadian yang mana kepribadian mereka itu membuat teman-teman kita, termasuk saya, bersemangat untuk tetap menjalani kuliah gitu kan. Yang namanya kuliah pasti ada yang namanya tereliminasi di jalan. Ya, Tapi ya, alhamdulillah di kelas kita itu cuma nggak semua ya, cuma ada 1 atau 2 orang yang nggak bisa lulus sama kita tahun ini gitu. Tetapi doakan saja semoga tahun depan mereka bisa lulus itu. Dan yang kedua, selama saya kuliah di sini, wabil khusus, iya. saya itu ngambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu mendapat pelajaran yang sangat berharga, di mana saya mendapatkan dosen-dosen yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa, ada tingkat yang luar biasa, kakak tingkat yang luar biasa, di mana mereka-mereka itu mendukung terhadap kemajuan Himaba gitu tuh. Itu kesannya. Kesannya ya. Itu secara keseluruhan ya. Iya, secara Sekarang kan saya tahu juga gitu ya, pas saat saya masuk Teteh kan sebagai ketua Himaba gitu ya. Oh, ketua Himaba. Iya. Ya, bukan begitu, bener kan? Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Iya. Nah, Teteh sebagai ketua Himaba, pengalaman apa yang sampai saat ini masih Teteh ingat, dan perjuangan apa yang ibaratnya masih terngiang-ngiang gitu di dalam hati atau benak Teteh di kegiatan Himaba? Banyak sekali ya yang perjalanan atau pengalaman yang bisa membuat kita lebih maju ke depannya dan terngiang-ngiang sampai sekarang. Salah satunya adalah ketika kita melaksanakan bulan bahasa. Mungkin pernah ikut ya bulan bahasa, di mana saya di situ sebagai ketua himanya, kemudian kita sampai malam kan ngadain bulan bahasa seprovinsi itu ya. Iya. Sampai malam, kemudian nggak ada siapa-siapa kan di sini ya. Saya nangis, saya pulang ke Baros, ke Serang, bawa motor sambil nangis kan, itu sendirian aja. Dan yang saya nggak habis pikir dan itu gitu tuh ya, ada teman saya berdua itu ngikutin saya sampai gang rumah saya. Berarti diantar sampai ke rumah? Iya, saya nggak tahu kalau dia nganter ya. Itu iya. sampai gang rumah gitu tuh. Dia juga ngikutin setelah saya masuk rumah, dia pergi lagi, pulang lagi. Padahal rumah dia jauh di Mandalawangi sana. Oh, Mandalawangi Pandeglang itu ya? Iya, saya nggak tahu ya kalau misalkan dia ada yang ngikutin. Kalau saya tahu, udah saya suruh pulang aja kali ya. Soalnya kasihan kan.
dari Rangkas ke Serang, balik lagi Pandeglang gitu tuh. Itu yang membuat yang paling terkesan menurut saya gitu tuh. Mungkin itu yang nganterin Teteh khawatir gitu ya, takutnya Iya. Teteh kenapa-napa, dan Teteh kan sebagai ketua gitu, takutnya nanti kalau Teteh kenapa-napa gak ada ketuanya gitu di Padahal kan masih banyak ya. Iya, mungkin kekhawatiran itu Teh, jadi mungkin tidak ada orang yang seperti Teteh gitu, jadi sangat takut kehilangan Teteh gitu, takut Teteh ada yang nyulik atau apa gitu ya. Iya, Nah, kirain saya kan teman-teman saya nggak pada ikut, respect sama iya. saya kan. Ternyata ternyata dari apa namanya? Dari situ saya tahu kalau teman saya peduli dengan saya gitu tuh. Oh, dari sini oh iya teman-teman saya peduli dengan saya gitu. Sekarang lanjut ya Teh. Boleh, silakan. Nah, sekarang kan baru saja kita ke pengurusan yang baru gitu ya, dengan pengurus Hima yang baru, dengan pengalaman Teteh sebagai ketua Hima dan juga sudah aktif di Hima. Harapan apa yang harapan Teteh gitu terhadap Hima sekarang gitu, Hima Bayang sekarang? Harapannya sih semoga ketua berikut jajarannya bisa membawa Himaba lebih maju ke depannya. Yang saya lihat dari perkembangan sih alhamdulillah ya, sekarang di Instagramnya sudah mulai aktif. Instagramnya selalu ada history kan. Kemudian di feed Instagramnya juga udah mulai banyak-banyak kayak gitulah ya, pamflet gitu. Saya rasa apa namanya? Ketua Himaba yang sekarang bisalah membawa membawa Himaba untuk kedepannya gitu ya. Harapan saya sih semoga teman-teman Himaba, teman-teman pengurus Himaba bisa saling solid, bisa saling mendukung terhadap program kerja Himaba sehingga tidak ada miskomunikasi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain ketika ada acara begitu. Oh ya, terima kasih. Berbicara soal tadi kemajuan di Instagram kayak gitu ya Teh. Jangan lupa juga ya di follow gitu. Udah dong. udah. Tenang Enggak. aja. Teman-temannya jangan lupa suruh di ini Teh follow ya. Tenang aja, kan itu peninggalan kan. Instagram itu ada peninggalan, berarti teman-teman saya udah follow Udah semua. follow semua ya. Berarti yang baru-baru yang belum kayaknya ya. Nah, sekarang kan sudah menyandang gelar SPD ya Teh. Wow, berat sekali SPD, guys. Iya, sarjana pendidikan ya, bukan sarjana pamer dosen gitu ya Teh. Oke. Iya, jadi dengan kerja keras Teteh sehingga Teteh sekarang sudah berhasil lah mencapai titik dimana menjadi seorang SPD gitu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga kegiatan keseharian Teteh setelah hengkang dari STKIP apa nih? Saya belum hengkang. belum hengkang Sekarang ya? masih di sini ya. Masih di sini ya. Enggak, maksudnya setelah perkuliahan udah selesai ya. gitu. Kegiatan sehari-hari sih saya lagi belajar mengamalkan ilmu yang telah diberikan dosen kepada saya gitu, sehingga apa yang saya dapatkan di sini bisa saya amalkan gitu, bisa saya berikan kepada teman-teman, bisa saya berikan kepada murid-murid gitu tuh ya. Sehingga tidak percuma dosen-dosen saya memberikan ilmu kepada saya gitu. Jadi sekarang saya sedang fokus untuk mengamalkan ilmu yang saya dapatkan. Oh, lagi ngajar atau gimana? Iya, lagi. Di mana itu? Di Serang atau? Di Pandeglang. Oh, di Pandeglang. Berarti pulang pergi tuh dari rumah? Iya, pulang pergi, masa nginep. Oh iya. Siapa tahu di sekolah gitu, jadi apa gitu? Oh, enggak. Pulang pergi. Pulang pergi ya. Nah, sekarang lanjut lagi ya Teh, karena ini kita ngobrol santai aja. Ada enggak Teteh dosen apa sih yang benar-benar dekat gitu atau bisa diibaratkan dosen favorit gitulah? Dosen favorit ya? Iya. Dosen favorit. Dari semenjak saya masuk ke sini tahun 2017, saya mengenal beberapa dosen yang mungkin itu sangat membantu kepada
proses pembelajaran kita di sini. Di mana dosen yang pertama yang saya kenal adalah yang pertama itu Bu Ade Eka, yang mungkin sekarang sudah ke Malang sekarang. Sudah ke Malang Iya, ya. Itu dosen yang terbaik, humble terhadap mahasiswa. Kemudian ya pokoknya tutur katanya baik gitu tuh ya. Itu satu yang pertama. Yang kedua ada Bapak Jaka Tirta Bayu. Oh, Pak Jaka ya, ya. Iya. Tahu. Bapak Jaka Tirta Bayu itu adalah dosen yang selalu mendampingi kita dari saya masuk ke sini 2017 sampai sekarang ya. Dia masih sering mendampingi kita gitu. Yang ketiga, kaprodi kita dong tentunya ya, Bu Eka Nurul ya. Oh, iya, Bu Eka Nurul itu wah luar biasa lah orangnya ya. Itu 3 dosen yang menurut saya dekat dengan saya, dekat dengan mahasiswa gitu, yang terbuka, welcome. Semua dosen memang baik, tapi menurut saya itu adalah dosen yang pokoknya beginilah pokoknya ya. gini aja ya. Nah, pokoknya ginilah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Kirain ada berapa gitu. Berarti ada 3 dosen yang memang bisa dikatakan dekat dengan Teteh dan juga terbaik lah, jempol gitulah. Sekarang kan kita di Himaba ini Teh masih pada kepengurusan yang baru ya. Jadi apa sih namanya, masih banyak antara anggota dengan anggota masih pada komunikasi kurang gitu ya. Terus yang masih banyak inilah kekurangan. Salah satunya itu komunikasi. Kalau Teteh dulu sebagai ketua, bagaimana merekatkan atau mendekatkan gitu, atau menjaga komunikasi antar anggota satu dengan anggota yang lain gitu? Oke, sama saja sepertinya ya. Waktu saya juga seperti itu. Jadi komunikasi itu terjalin ketika ada acara saja. Ketika sudah tidak ada acara, bercerai-berai gitu ya. Nah itu bagaimana caranya kita untuk merekatkan itu? Kita paling ada pertemuan antar pengurus Himaba, sehingga pengurus Himaba itu akan saling memiliki satu sama lain. Maka dari situlah komunikasi akan terjalin dan akan terjalin sehingga tidak ada yang namanya miskomunikasi. Yang namanya suatu organisasi miskomunikasi itu suatu hal yang wajar menurut saya, suatu hal yang wajar, karena kan pikiran manusia, hati manusia itu tidak bisa disamakan. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Ini mungkin udah sedikit ini ya, saya tahulah gitu tentang kesan, terus perjalanan Teteh, terus tentang dosen yang menurut dekat atau favorit lah gitu ya. Mungkin sebelum ditutup gitu ya, saya boleh menambahkan pesan untuk teman-teman, untuk adik-adik tingkat, boleh ya? Boleh. Sebelum ditutup lah gitu, kata-kata terakhir gitu. Kata-kata terakhir. Pesan saya kepada teman-teman adik tingkat ya, karena tingkat. Saya sudah tidak punya kakak tingkat kan. Kepada adik tingkat, tetap ingat kepada Himaba, kita punya kita punya rumah yaitu Himaba. Silahkan kalian mau berkelana, mau ke laut, mau ke gunung, mau ke sawah, silahkan, tapi jangan pernah lupa jalan pulang. Rumah kita. Kalian boleh pergi ke laut, tapi pulangnya jangan bawa ombak ya. Pergi ke laut silahkan, tapi pulangnya jangan bawa ombak. Ombak itu akan menghancurkan rumah kita kan. Iya. Ya gitu ya. Kalau pergi ke laut ya silahkan sekedar liburan saja gitu, tapi ingat jalan pulang, jangan sampai tertinggal di sana atau pulang membawa bencana ke sini. Bagi rumah gitu. Wow, bencana bahasanya ya. Pokoknya begitulah. Pesan saya, tetap solid, tetap jaga keharmonisan, tetap jaga kekompakan untuk Himaba yang lebih maju ke depannya, untuk Himaba yang lebih dipandang wow gitu ya, pandang wow di STKIP, karena kan segala sesuatu bahasa Indonesia itu selalu terdepan. Mantap.
Semoga tetap menjadi yang terdepan ya Teh dari tahun ke tahun ini Himaba ini. Oke, saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada Teteh sudah berkenan hadir di podcast Himaba. Sebelum pulang atau sebelum penutupan mau apa dulu nih? Baca doa. Baca doa ya. Baca doa apa nyanyi gelang sepatu goyang? Atau mau nyanyi ini dulu Mas SKIP? Kepanjangan ya. Takutnya inilah Teteh juga kan masih ada acara-acara yang lain ya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja ya Teh. Oke. Untuk apa sih masalah itu mah nanti belakangan lah. Oh, siap. Siap. Yang itu mah belakangan. Mungkin ke kamera Teh kita pamit undur diri. Apa nih gimana? Oke teman-teman, sahabat Himaba, rupanya podcast kita kali ini kok diambil alih ya sama saya. Biasa biar ada kesan pembeda gitu. Iya, cukup sekian ya karena kita punya jam terbang yang lebih. Iya. Ini ya. Saya juga harus ke Singapura ini. Wow. Terima kasih ya. Terima kasih Teh. Iya. Saya yang buka, Teteh yang tutup biar seimbang gitu. Oke. Kan kita keluarga. Iya, keluarga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.